Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Cak Gopar di channel kesayangan kita, yaitu JRA Official. Teman-teman, para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja atau para pecinta JRA dimanapun berada, ada salah satu fenomena unik yang sebenarnya ini sejak dari zaman dahulu. Kalau di Indonesia ini sangat laku untuk dijual, sangat laku untuk ditonton, sangat laku untuk pokoknya macam-macam. Fenomena tersebut sering kita temui tapi menjadi misteri. Apa itu fenomenanya? Yaitu fenomena kesurupan. Nah, ini kan. Nah, ada kesurupan. Ada juga kalau dalam istilah orang-orang hipno itu abreaksi. Cuma yang kalau kita akan bicarakan pada tema kali ini di JRA Official ini adalah tema tentang kesurupan jin. Jadi kita tidak mau berbicara dulu yang kesurupan karena faktor psikologis, kita langsung saja nembak ke masalah kesurupan jin. Nah, ini ada salah satu hadis yang sangat populer di di lingkungan para ruqyah, yaitu bagaimana sabda Rasulullah SAW, inna syaitan yajri minal insani majrad dam, bahwa setan itu mengalir di aliran darahnya manusia. Nah, kemudian ketika aliran ini mengalir, ini sering diartikan oleh orang-orang bisa menyebabkan kesurupan. Ada sebagian fenomena ketika satu anggota badan atau satu anggota tubuh terjadi gangguan jin, kadangkala itu disebut dengan kesurupan juz'i. Tapi kalau sudah sampai ke alam bawah sadarnya, dia tidak sadar, tidak bisa ngontrol, itu populer disebut dengan kesurupan kulli. Nah, oleh sebab itu pembahasan ini kemarin di internal para praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja sempat menjadi trending topik tersendiri ya di internal kita atas salah satu tulisan yang kritis dari Sekjen Pengurus Pusat Jam'iyah Ruqyah Aswaja, Ustadz Masrur Aura, Ustadz Aura Masrur. Masrur Aura atau Aura Masrur? Pokoknya auranya ganteng lah pokoknya. Masrur itu berbahagia, jadi Aura Masrur, auranya bikin gembira. Tapi tulisannya kok ternyata kemarin itu menyebabkan banyak orang yang tidak bahagia. Nah, ini kita sudah sudah seret yang bikin masalah, yang bikin kesurupan ini. Di seberang sana kita sudah tersambung dengan Ustadz Masrur. Saya sapa dulu Ustadz Masrur, bagaimana kabarnya Ustadz Masrur? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nggih Ustadz Masrur ya? Alhamdulillah. Nah, ini juga ada di daerah lain. Ini alhamdulillah berkahnya online-onlinean ya. Ini juga sudah siap dengan aura yang tidak kalah gantengnya, Kiai Nur Hadi. Saya sapa, bagaimana kabarnya Kiai Nur Hadi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kandungannya. Oke teman-teman, para praktisi dan pecinta JRA Official dimanapun berada, kita langsung saja. Karena kemarin ini sudah ada sosok yang bikin masalah ya, kritik tapi itu bagus, membangun, yang sehingga kritiknya ini menggelitik banyak orang. Saya mau bertanya dulu kepada Ustadz Masrur. What the meaning of kesurupan in your mindset, Ustadz Masrur? Sebelum kita merambah kemana-mana, yang dimaksud kesurupan, perspektif jenengan niku apa Ustadz Masrur? Sebelumnya sebelum membahas lebih jauh ya, saya perlu sedikit mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama, saya menulis itu tanpa tendensi mengkritisi yang pihak-pihak tertentu. Jadi saya tidak ada tendensi suka atau tidak suka kepada pihak tertentu, baik itu internal JRA maupun di luar JRA. Jadi andaikan ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersenggol gitu misalkan dengan apa yang saya tulis, saya secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sungguh saya tidak ada maksud untuk sampai sejauh itu.
Karena saya menulis itu dalam rangka ya cuma dalam kacamata ilmiah, artinya dalam literatur yang saya baca, terus akhirnya memunculkan tulisan yang wah ini kalau misalkan ini diangkat kayaknya ini jadi wacana baru yang memang selama ini tuh ya orang belum memikirkan sampai ke situ gitu loh. Saya sih nggak mengklaim bahwa itu yang paling benar gitu, enggak. Jadi begini, dari kemarin yang saya tulis itu intinya dari merujuk dari sekian dalil yang saya sodorkan itu kebetulan saya tulis di Facebook, itu mengerucut pada pemahaman bahwa ketika seseorang itu kesurupan itu sebelum ke situ saya mau memulai dari sini dulu. Jadi di kita itu ada fenomena masus syaitan atau masul jin gitulah ya. Itu kan kalau dari sisi bahasanya masun itu kan persentuhan. Nah, di literatur yang saya baca kebetulan di situ terbagi jadi ada masul khariji, ada masul dakhili gitu. Kalau masul khariji ini bisa misalkan munculnya kayak was-was gitu. Itu jadi persentuhan dari luar. Ada masul khariji yang memang jinnya itu ya masuk ke tubuh seseorang gitu, menguasai tubuh seseorang. Nah, dari sekian dalil, dari sekian hadis yang dinukil di situ, itu mengerucut pada satu pemahaman bahwa sebenarnya ketika seseorang itu kesurupan, itu hakikatnya si jin atau setan itu ya sudah masuk ke tubuh seseorang itu. Karena dalil itu juga ada yang mengatakan seperti tadi oleh si Ustadz Hofar itu tadi disebutkan yajri majrad dam gitu. Maka si jin ini juga sebenarnya ya secara bebas aja gitu menguasai seluruh tubuh seseorang. Lebih lagi dikuatkan, ini saya sedikit saya baca karena saya jujur nggak hafal ya. Jadi di sini Imam Ahmad itu ada satu hadis yang mengatakan jadi Bagod rawa ya al-Imamul Ahmad fi musnadihi an Abi Sa'labah al-Khosni qala sa'altullaha ayyuriyani syaitan ya wa makanahu min ibni Adam. Jadi Imam Ahmad ini bertanya, mestinya meminta kepada Allah untuk memperlihatkan setan dan tepatnya di tubuh seseorang. Faro'aituhu yadahu fi yadaihi wa rijlahu fi rijlaihi. Nah, ini kan jelas tangan setan itu di tangan seseorang, kedua kakinya juga di kedua kaki seseorang. Terus di sini ini jadi dilanjutkan itu setiap anggota badan jin atau setan itu juga menyebar di seluruh jasadnya. Ghairu annalahu khutoman ke khutomil kalbi. Jadi kecuali setan itu punya moncong yang moncongnya kayak moncong anjing gitu. Nah, ini ketika faida zakarullah, ketika orang tersebut itu zikir kepada Allah, maka dia khonasa, dia mundur, wanakasa, dan dia balik. Wa idza sakata an dzikrillah akhadha biqalbihi. Ketika orang tersebut itu diam, maka dia memegang atau menguasai hatinya. Nah, ini dari sini ini kan jelas tergambar bahwa ini kesimpulan loh ya dari sekian dalil yang saya utarakan, bahwa karena memang sebelumnya itu kan ada gambaran-gambaran dari sekian dalil itu. Nanti kita kalau ada kesempatan ya, atau bisa dibaca jelas lah sebenarnya di status Facebook saya. Nah, di sini dilanjutkan sama si muallif kitab ini itu mengatakan gini, li anna wujudas syai' la yakni bid-darurati syaitorot gimana itu bahasanya? Saytoratuhu wa tahakkumuhu fima wajada fi. Jadi wujudnya sesuatu di dalam tubuh seseorang itu tidak berarti dia penguasaannya secara penuh. Akan tetapi kita wa khudurul jinni 'alal marid wa khudurul juz'iyan aw kulliyan. Jadi ketika seseorang itu kesurupan jin begitu, itu sebenarnya ya intinya aja inilah ya. Seluruh tubuhnya itu dikuasai, cuma hadirnya atau yang berusaha untuk dikehendaki digerakkan itu cuma salah satu bagian tersebut. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang sakit di bagian lengan gitu misalkan, ya itu karena memang kebetulan yang dikehendaki sakit atau yang kebetulan dikehendaki untuk digerakkan atau dikuasai oleh jin itu lengannya, tapi bukan berarti jin itu berada di lengan itu bukan begitu.
Nah, ini sebenarnya wacana, bukan berarti Ini saya menarik sekali Ustadz Masur, menarik sekali. Ya, poin yang pertama saya catat, sebenarnya kita tidak, saya sendiri membaca tulisan jenengan. Saya rasa walaupun saya tidak sependapat dengan jenengan, tapi tidak ada bahasa yang seolah-olah menyindir dan sebagainya, sehingga saya sendiri malah bertanya, ini kenapa sih kok ada orang yang tersindir? Bahkan saya berterima kasih, kenapa? Karena ternyata fenomena kesurupan, fenomena jin yang itu adalah apa namanya, ranah gaib, kemudian kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia ruqyah yang berhadapan-hadapan dengan jin, sehingga ketika ada asupan-asupan informasi yang itu ada dari literatur atau pengalaman para praktisi dan itu sifatnya nanti munculnya berbeda, sebenarnya kita harus berterima kasih. Oh, ternyata ada ya pandangan seperti itu. Nah, seperti ini. Saya selama ini itu ya berpikir bahwa jin itu ya di salah satu bagian tubuh, ada bisa juz'i dengan makna dia nongkrong di salah satu anggota tubuh, bisa di hidung, bisa di lisan, bisa di tangan dan sebagainya. Tetapi saya mendapat perspektif baru dari apa yang disampaikan sama Ustaz Masrur tadi itu. Ada fenomena masud dakhili dan masul khariji kalau saya tidak salah tadi. Jadi saya nambah lagi, Ustaz Sofar, saya nambah lagi. Jadi dalam perspektif yang saya tulis itu bukan berarti terus akhirnya menafikan bahwa jin atau setan itu bertempat di salah satu bagian tubuh, itu bukan begitu. Okay. Artinya kalau jin itu dalam konteks dia sudah dibahasakan dengan bahasa kesurupan, maksud dakhili, maka sebenarnya sudah menguasai seluruh tubuh, akan tetapi yang berusaha digerakkan atau dikuasai oleh jin tersebut atau yang dikehendaki sakit oleh jin tersebut itu bagian tubuh tertentu. Akan tetapi kalau misalkan ada jin yang bertempat di salah satu bagian tubuh, ya bukan berarti menafikan itu bisa nanti masul khariji namanya. Masul apa? Masul khariji tadi. Oh, masul khariji. Misalkan di tangan gitu ya, berarti ya memang dia sebenarnya dia nggak menguasai tubuhnya dari dalam secara penuh, tapi dari luar dia menguasai tangan itu gitu. Begitu ya. Menarik sekali. Oke, saya sapa dulu Kiai Nur Hadi, bagaimana pendapat jenengan atau ada perspektif berbeda? Karena kita ini adalah orang-orang Nahdiyin yang sebenarnya enak terbuka untuk pandangan yang berbeda dengan kita. Saya pengennya, berharapnya Kiai Nur Hadi punya pandangan berbeda, tapi kalau sama-sama ya mau gimana lagi ya. Monggo Kiai Nur Hadi. Ya, matur nuwun. Terima kasih Cak Ghaffar dan Gus Masrur. Sebagaimana Cak Ghaffar tadi menyampaikan, karena itu memang di intern CRA juga dibaca oleh semuanya, termasuk saya membaca. Dan secara keseluruhan ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat. Kalau saya boleh menyimpulkan kan seperti ini. Suaranya terputus, Nur Hadi. Fenomena kesurupan itu putus ya suaranya. Lanjut. Fenomena kesurupan. Lanjut. Semua dalil yang tersedia, satu itu fakta, itu fenomena, dan dari zaman dahulu sampai akhir zaman fenomena itu akan tetap ada. Dan semua pendapat ulama masyhur itu bahwa tubuh manusia ini memang bisa dimasuki oleh bangsa jin. Itu yang dinamakan kemudian kesurupan. Dan pendapat ini diikuti banyak orang, yaitu pendapat bahwa keseluruhan tubuh manusia ini bisa dimasuki oleh jin secara menyeluruh, berarti ya kul. Maka kita pakai akli aja bahwa ketika keseluruhan saja bisa, ya, secara keseluruhan saja bisa, maka secara parsial juga bisa, secara juz'i juga bisa. Artinya jika ada yang berpendapat kesurupan adalah keseluruhan, itu memang betul. Kesurupan itu sebagian anggota badan, itu juga betul. Wong keseluruhan aja bisa mereka itu. Masa yang sebagian nggak bisa? Kan ya pasti bisa. Jadi dua-duanya dinamakan tetap kesurupan, baik keseluruhan maupun sebagian, kan gitu. Wong sebagian keseluruhan bisa, apalagi yang
maka sebagian anggota badan yang kesurupan itu tetap dinamakan kesurupan. Benar, betul nih. Jadi tapi gini, tapi begini. Nggih, boleh saya menambahkan nggih? Gimana Ustaz Masrur? Bagaimana? Kalau misalkan, karena ini kan jin kan memang barang yang namanya innahum yarakum min haitsu la taronahum, kan begitu. Ketika ada vonis, ada jelas dalil yang mengatakan yajri majrud dam. Oh ternyata jin itu kita katakan cuma bertempat di tangan, gitu ya. Padahal dalam posisi dia ada di dalam. Apakah kita benar-benar yakin bahwa itu cuma di tangan tok? Ini artinya gini, sangat mungkin jin itu sebenarnya kan berpindah semaunya, gitu loh. Kalau misalkan toh dia bertempat di tangan gitu misalkan. Jadi kalau misalkan kita sebagai peruqyah gitu misalkan, cuma menginstruksikan jin, hey jin yang di tangan keluar gitu misalkan. Tapi ternyata dia geser sedikit gitu misalkan ke punggung gitu misalkan, ya siapa yang tahu? Nah ini maksudnya begini, terlepas dari pemahaman itu, oke lah, perdebatan ini sebenarnya kulli atau juz'i, karena pemahaman yang saya baca sih sebenarnya kan itu sebenarnya kulli, artinya ya sebenarnya kalau jin sudah kadung masuk ya berarti dia bertempat di dalam tubuh dimanapun dia bertempat, ya itu sah-sah saja. Sementara kalau dari hadis Ahmad tadi kan jelas dia mengatakan ro'a itu yadahu fi yadaihi, kan gitu. Jadi kedua tangannya dan seterusnya itu tadi kan. Ya artinya kan sebenarnya jin setan ini sudah menguasai seluruh tubuh, cuma kebetulan yang berusaha untuk digerakkan itu salah satunya. Nah, kalau misalkan efeknya, kalau misalkan kita punya pemahaman semua benar-benar di tangan, kita menginstruksikan, hey jin yang di tangan keluar gitu misalkan. Yang di tangan, sementara jin ini misalkan bergeser ke pundak gitu, kan ini di luar instruksi. Sementara ruqyah itu kan kuncinya di instruksi. Gitu loh. Jadi lebih baik kalau misalkan kita punya mindset bahwa sebenarnya ini tangan ini bergerak-gerak, ini bukan karena kesurupan juz'i, tapi sebenarnya ini orang sudah kesurupan, artinya badannya itu sebenarnya sudah dikuasai oleh jin karena lemah dalam berzikir dan seterusnya itu. Nah, jinnya itu sebenarnya di seluruh tubuh. Jadi walaupun yang digerakkan tangan atau yang sakit tangan gitu misalkan, instruksinya itu bukan hey jin yang di tangan, bukan, tapi hey jin yang di dalam tubuh si margi ini, si pasien ini, silahkan keluar. Kan jadi malah lebih menyeluruh gitu loh, lebih mengena gitu maksud saya. Mungkin jadi, sebenarnya itu begini Ustaz Masrur. Walaupun kita ini makhluk yang berbeda dengan jin, cuma kalau seumpama dari penjelasan Ustaz Masrur, izinkan saya untuk memvisualisasikan ya. Memvisualisasikan ya. Ini coba lihat tangan saya. Saya ini apakah ini yang dimaksud seperti Ustaz Masrur? Ini misalkan adalah kita ya. Kita. Kemudian jin masuk ke dalam tubuh kita, straight ya. Masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya dia itu masuk ke sembarang tempat, cuma ada bagian-bagian tubuh tertentu jin itu yang kepingin di situ apa yang tersakiti, misalkan dia dijentik saja. Atau seperti itu, bukan gambaran jenengan visualisasinya. Tapi kalau memang seperti itu, Ustaz Masrur, pertanyaan berikutnya, ini kan pernah terjadi, misalkan kalau nggak salah ketika Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian walaupun ini konteksnya menggunakan lafadznya syaitan ya, mungkin kita bisa tarik ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Ta'ala, kemudian dia berdoa mengatakan anni masanni syaitan bi'adzabin binus bin wa'adzab. Kemudian dari turunan tafsirnya itu kan kalau salah setan itu kan berkuasa kepada seluruh tubuhnya, tapi Nabi Ayub minta kepada Allah agar setan itu jangan menguasai hatinya. Berarti ada yang tidak bisa, ada yang jin atau setan lah ya. Ada ranah yang tidak bisa dijama oleh jin. Itu pertama. Kedua, ada salah satu hadis misalkan ketika suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan. Yang kemudian perempuan tersebut mengeluhkan bahwa dia itu sering kesurupan kalau nggak salah ya. Redaksi hadisnya kesurupan atau ayan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan lebih baik kamu sabar dengan kondisi seperti ini, nanti kamu masuk surga, gampangnya kayak gitu. Akhirnya perempuan tersebut minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, oke, saya sabar, saya akan menerima kondisi saya, cuma doakan saya satu hal, ketika saya kambuh jangan sampai aurat saya terbuka. Nah, terbukanya aurat itu kan kalau seumpama gara-gara setan, gara-gara jin, itu kan karena gerakan dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau kemudian Rasulullah mendoakan ada gerakan-gerakan yang tidak bisa digerakkan oleh jin sehingga tidak
bisa membuka auratnya, berarti ketika jin itu bikin kambuh perempuan tadi, ternyata walaupun dia sifatnya kuli, ada bagian-bagian tubuh yang jin itu tidak bisa ikut campur. Nah ini kan bisa menjadi apa, alasan ternyata nggak kuli-kuli juga tuh juz'i juga ada. Bagaimana tanggapan jenengan? Atau Kiai Nur Hadi dulu deh. Kiai Nur Hadi, bagaimana tanggapan jenengan, Kiai Nur Hadi? Ya, saya dulu ya. Bahwa saya ingin lebih memilah ya, memilah dulu pengertiannya antara bahasa kesurupan, ya ini saya tulis di Facebook juga, antara kesurupan dan kesetanan. Kalau godaan setan itu yang lebih lembut ya, lebih lembut daripada kesurupan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu juga harus dibedakan bahwa orang yang tergoda oleh setan tidak dinamakan kesurupan. Orang yang sedang tergoda oleh setan itu tidak dinamakan kesurupan. Supaya kita enggak menjadi samar fenomena menghadapi orang yang sedang kemasukan setan alias sedang bermaksiat ya, sedang bermaksiat. Itu berbeda dengan orang yang memang sedang punya penyakit kesurupan. Karena walaupun sama-sama setan, ketika orang ini sedang tergoda oleh setan, dia melakukan maksiat, dia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan itu, walaupun itu dari godaannya setan. Akan tetapi ketika kesurupan, ini kan tidak dimintakan pertanggungjawaban. Karena kesurupan ini sebuah penyakit yang menghilangkan kesadaran. Junun atau majnun, di mana akal sehatnya atau kontrol akalnya ini terlindih atau tidak berfungsi. Maka berbicara tentang kulli dan juz'i, tentang kesurupan ini, pendapat saya melihat dari banyak literasi yang jenengan sudah suguhkan tadi, maka ketika kulli bisa diterima, juz'i itu juga harus diterima karena juz'i itu levelnya di bawahnya. Ketika Rasulullah tadi yang disampaikan oleh Cak Wafar, satu riwayat yang meminta supaya jin ini tidak membuka aurat si perempuan ketika dia kemasukan jin, ya, kesurupan, itu merupakan pengecualian dari hal yang umum terjadi. Yang umum terjadi itu semua tidak sadar, akan tetapi karena mukjizatnya Rasulullah dan doa yang diterima itu menjadi pengecualian. Saya kira itu tidak tidak menjadi satu hujah pedoman bahwa ada anggota badan yang tidak mungkin tidak bisa dikuasai oleh jin. Ketika juz'i, ketika kulli, ya kesurupan secara kul ini bisa dilakukan, maka juz'i juga bisa. Juz'i juga bisa dengan masih ya, dalam kesadaran atau kontrol akal yang normal, tetapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa bisa mengontrol. Ini pendapat saya juga berhubungan sekali dengan kemampuan jin yang berbeda-beda. Kemampuan jin itu juga berbeda-beda. Bukan sembarang jin yang bisa menyerupi seseorang. Kemampuan secara kulli atau juz'i, saya kira juga itu ada hubungannya dengan kemampuan personal dari jin itu sendiri. Ya, saya ingin menambah satu wacana tentang musfir ya. Musfir salah satu jin yang pernah memasuki berhalanya Walid ya. Ini yang masuk ke berhala yang bernama Uzza. Dia bahkan bisa mengeluarkan suara, berbicara, padahal itu benda yang mati. Artinya kemampuan jin ini luar biasa ya. Kemampuan sihirnya, kemampuan bisa menyurupi barang hidup dan mati, bisa merekayasa satu keadaan sedemikian rupa, itu sesuatu yang harus kita hukumi
dengan hukum yang jelas. Artinya kemampuan mereka itu menyurupi ya manusia atau menyerupi satu benda, baik itu kemudian di Indonesia dinamakan khodam dari satu benda tertentu. Ini artinya mereka punya kemampuan secara menyeluruh maupun secara juz'i, kulli maupun juz'i, di mana dua-duanya adalah fakta lapangan yang kita temui. Artinya tinggalkanlah perdebatan antara juz'i dan kulli. Mereka bisa melakukan itu semuanya, akan tetapi juga tergantung dari kemampuan mereka yang menyerupi itu. Karena kemampuan mereka juga berbeda-beda. Nah, jadi menarik ini, saya menarik sekali. Jadi analogi sederhana tadi itu, sederhana sebenarnya tadi itu cukup memuaskan saya, dalam artian maksudnya kalau kulli saja bisa, apalagi juz'i. Nah, itu menarik sekali. Cuma ini Ustadz Masrur, tadi ini kan ada term baru yang dikeluarkan oleh Kiai Nur Hadi. Bahkan term ini membuat konklusi hukum yang berbeda. Jadi ada dua istilah, yaitu kejinan dan kesetanan. Nah, tadi kayak gitu. Kalau kesetanan, kalau katanya Kiai Nur Hadi tadi itu orang yang bermaksiat dan sebagainya, maka yang berdosanya ya manusianya itu, karena dia efek karena gangguan syaitan. Sedangkan kalau kejinan, sehingga dia misalkan kesurupan dan sebagainya, konklusi hukum yang terjadi, maka ya seperti orang yang tidak sadar dan sebagainya. Yang menarik, tadi muncul pertanyaan saya adalah, ini kalau memang kesetanan nanti mempunyai konklusi hukum yang seperti itu, ini bagaimana misalkan Ustadz Masrur? Ini walaupun dia yang menyampaikan adalah Kiai Nur Hadi, tapi saya ingin tanyanya ke Ustadz Masrur. Ada kalimat, tentang orang-orang yang berbuat riba nanti di akhirat menggunakan kalimat alladzi yatakhabbatuhu syaitan. Alladzi yatakhabbatuhu syaitan. Ada orang yang oleh syaitan dibuat takhabbut. Apa makna takhabbut? Dalam beberapa tafsir saya pernah membaca, yaitu al-harakah ghairu tartib. Jadi gerakan-gerakan yang tidak terarah. Gerakan-gerakan yang tidak terarah, saya sebagai orang yang awam itu memaknai ya kesurupan. Nah, tapi kesurupan di sini pada redaksi ini ayatnya menggunakan yang bikin kesurupan itu bukan jin, tetapi syaitan. Padahal kalau tadi ditabrakkan dengan yang disampaikan oleh Kiai Nur Hadi, nanti ini berbahaya sekali konklusi hukumnya. Nah, orang yang ternyata syaitan ikut campur, ternyata juga bikin bisa orang kesurupan begitu. Bagaimana tanggapannya Ustadz Masrur? Jadi sebenarnya nggak ada pertentangan sih. Yang disampaikan oleh Kiai Nur Hadi itu kan kesetanan dalam konteks sudah ada peralihan makna bahasa ke bahasa Indonesia. Jadi kesetanan dalam konteks ayat itu ya takhobatuhu syaitanu minal mas begitu. Dengan yang disampaikan kesetanan sama Kiai Nur Hadi, menurut saya itu ya beda konteks. Artinya kesetanan yang disampaikan oleh Kiai Nur Hadi itu sudah merupakan bahasa yang dibahasa Indonesiakan begitu, yang peralihan maknanya sudah pasti ada. Sementara ya takhobatuhu syaitan itu lebih ke ya memang kesurupan dan kejinan, itu satu hal yang sama, karena jin kan memang hakikatnya setan. Setan itu jin yang kafir kan gitu bahasanya kalau dalam literatur yang saya baca. Jadi bapaknya itu iblis begitu, lah terus anak-anaknya ini ada jin, jin ini yang kafir itu terus akhirnya diistilahkan oleh ulama dengan term setan gitu, setan itu. Sementara jin yang muslim ya jin begitu saja, atau yang non kafir gitulah. Jadi dalam konteks itu ya sebenarnya nggak ada masalah. Terus kalau menanggapi masalah tadi, masalah kesurupan yang juz'i sama yang kulli itu sebenarnya saya lebih gini, daripada saya sih sebenarnya nggak mengingkari juga kalau misalkan jin itu misalkan cuma bertempat di tangan atau di salah satu bagian tubuh yang itu dikatakan sebagai kesurupan juz'i. Cuma dari kemampuan jin yang bisa yajri majrud dam itu, kalau misalkan kita mindsetnya sudah terfokus ke salah satu anggota tubuh dan kita perintahnya ke salah satu anggota tubuh, itu kan jadi lebih nggak efektif dibanding kalau kita mindsetnya sudah dibangun dari awal bahwa jin itu sebenarnya di seluruh tubuh gitu loh. Jadi instruksinya itu lebih luas, lebih kena semua daripada kita cuma menginstruksikan jin yang di tangan gitu misalkan. Itu malah efek dari terapinya jadi kurang efektif gitu. Ini kan ya mungkin sih terlepas dari perdebatan cocok atau nggak cocok,
Tapi efek dari terapi saya pikir lebih efektif ketika misalkan kita punya mindset bahwa jin itu ada di seluruh tubuh. Nah, perihal masalah tadi penguasaan sebagian salah atau apa namanya, ada beberapa bagian tubuh yang memang tidak bisa dikuasai. Ini kan apa yang saya sampaikan itu bukan dalam konteks memang benar-benar keseluruhan. Benar-benar keseluruhan secara artinya secara hatinya juga di hati gitu misalkan. Khusus hati loh ya. Karena hati itu atau dada gitu, itu memang bagian-bagian di situ memang letak ketauhidan seseorang kan di situ, dan itu juga di apa namanya, jangankan sih untuk jin setan, orang yang bertauhid itu ketika di neraka jahanam sekalipun, yang penting dia ada tauhid, maka hatinya itu ya tetap nggak bisa tersentuh oleh malaikat Malik untuk disiksa gitu, apalagi oleh jin setan. Akan tetapi kalau dalam konteks tangan gitu misalkan, itu kan dalam banyak riwayat dijelaskan ketika jin itu misalkan ada seseorang makan tanpa menyebut nama Allah gitu, itu kan jin ikut tetap makan dan makannya tetap pakai mulut, dan kita juga makannya pakai mulut, jinnya juga pakai mulut. Dia mengambil pakai, misalkan ada orang mengambil pakai tangan kiri gitu misalkan, orang juga mengambil pakai tangan kiri, jin setan itu juga mengambil pakai tangan kiri. Ya, dari sekian itu kan apa namanya, sangat mungkin kalau kita memahami bahwa jin setan sebenarnya ya mungkin di seluruh tubuh kita gitu loh. Walaupun mungkin ada satu atau dua bagian tubuh yang jadi pengecualian, itu hal lain, itu dalam perspektif lain. Artinya lebih baik, menurut saya lebih baik mindsetnya kita bangun bahwa jin itu ya sudah di seluruh tubuh gitu. Jadi instruksinya nanti jelas bahwa jin ayo yang di dalam tubuh keluar gitu. Jadi nggak cuma di salah satu tempat. Gini tuh. Oke, menarik sekali. Sebenarnya kalau saya simpulkan menangkap dari apa yang saya tadi berangkat berbicara seperti ini, kalau dari tulisannya Ustadz Masrur sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya tidak cocok, maksudnya tidak sama, tapi saya hadapi dengan santai juga dengan Kiai Nur Hadi dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah berbicara seperti ini, ya apa namanya, everything is okay, ternyata semuanya baik-baik saja, tidak ada yang ini. Apalagi tadi apa namanya, saya rasa cukup berbobot ya, semuanya mempunyai dasar dari literatur yang teraku, yang muktabar, kemudian juga dibangun juga dengan apa namanya, argumen atau logika mungkin dari pengalaman dari ketika kita meruqyah dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini baik-baik saja. Biarkanlah kita berbeda dengan hal kayak gitu. Itu sama seperti ketika saya rasa dokter, ketika satu pasien penyakitnya sama, tapi dua dokter berbeda, ini dua dokter yang berbeda kadang apa namanya kesimpulannya berbeda. Tentu ini didasari dengan horizon pengetahuan yang berbeda. Yang sebenarnya yang asik adalah kalau kita perbedaan itu ya udahlah menjadi asupan informasi kita. Oh ternyata ada ya pendapat seperti ini, ada pendapat yang seperti itu. Ini menarik sekali. Jadi kita tidak apa namanya cukup dengan wawasan yang kita temui saja. Ustadz Masrur dan Kiai Nur Hadi yang ada di Purwokerto dan Pemalang, tentu kita sebenarnya ingin ngobrol banyak hal, banyak boleh sekali. Sebelum nanti nganu Ustadz Masrur, nanti apa closing statement nanti saya berikan waktu lagi. Ustadz Masrur dan Kiai Nur Hadi, tentu kita ingin bicara banyak hal tentang, misalkan juga ada tema-tema yang menarik yang tadi saya waktu di Mukaddimah itu berbicara tentang tema kesurupan, dan ini sering dijual di entah di layar televisi dan sebagainya. Nanti suatu saat insya Allah akan kita bahas, karena ini nanti berkaitan dengan manajemen Jam'iyah manajemen dakwah Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Karena kita ya memang ranahnya bermain di situ, tapi di sisi lain kita sebagai agen dakwah, itu kan harus mempunyai kemasan-kemasan yang supaya orang tidak salah sangka. Nanti insya Allah pada podcast berikutnya atau Zoom meeting berikutnya kita akan bahas. Oke, Ustadz Masrur, saya berikan entah statement, closing statement atau apalah dari Kiai Masrur, monggo. Sepertinya masih belum puas ini, ingin banyak hal yang ingin disampaikan. Silakan. Oke. Jadi saya pikir mau dilanjutkan ke ranah yang tadi itu, yang jadi statement panjenengan yang barusan itu, saya pikir. Tapi kalau misalkan itu kita bahas di session yang selanjutnya, ya oke saja, nggak masalah. Tentang kesurupan juz ini, jadi begini, seperti yang saya tulis juga di Facebook itu lanjutannya itu. Seringkali saya bikin narasi judul itu yang menantang orang. Seakan-akan memang saya menafikan 100% ada kesurupan juz'i.
Tapi terlepas dari itu semua, intinya saya tidak menafikan kesurupan Jusi. Saya cuma melempar wacana, jangan-jangan bahwa kesurupan Jusi itu hakikatnya sebenarnya jinnya itu sudah menguasai seluruh tubuh gitu loh. Jadi kalau misalkan kita menginstruksikan cuma di salah satu tempat, jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan terapi kita jadi nggak efektif gitu loh. Nah, ini maksudnya lebih ke arah situ. Jadi monggo apa yang saya tulis silahkan untuk bisa masing-masing menjadi bahan wacana tambahan, siapa tahu itu bermanfaat. Kalau misalkan memang tidak cocok toh misalkan kalau misalkan itu ada masing-masing ada dasar dan ada dalil yang mendasari, ya nggak masalah juga toh. Ikhtilafu ummati rahmatun, kan begitu bahasan. Mungkin begitu saja. Jadi justru saya juga membaca gitu sama Surul. Saya membaca tulisan jenengan itu hanya sekedar pelemparan wacana, sehingga reaksi dari pelemparan wacana itu maka salah satunya adalah ya seperti yang kita obrolkan saat ini gitu. Jadi sebenarnya ini menarik, jangan sampai kita hadapi wacana yang berbeda dan sebagainya, apalagi hanya sekedar melempar wacana kemudian kita hadapi dengan seolah-olah orang kesurupan. Nah, itu tidak asik kalau sama kita hidup sosial gesekannya seperti itu gitu. Monggo Kiai Nur Hadi, apa yang ingin disampaikan Kiai Nur Hadi sebelum kita masuk waktu sahur ini? Malah mundur kayaknya. Oh, sudah terputus. Oh, terputus Kiai Nur Hadi. Wah, ini gimana ini kalau Kiai Nur Hadi terputus ini? Sepertinya koneksinya ini kena gangguan jin ini. Jadi koneksi internetnya nanti mungkin ini bahkan nanti bisa menjadi tema baru gitu. Apakah jin itu bisa mengganggu benda-benda elektronik sehingga seperti ini ketika dia tersinggung? Karena saya sendiri mempunyai pengalaman yang sepertinya itu gangguan jin. Nah, nanti suatu saat kita jadi pembahasan. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, ini sebenarnya saya ingin sekali closing statement dari Kiai Nur Hadi, tapi apalah daya, entah ini katanya habis. Muncul lagi. Langsung saja Kiai Nur Hadi, closing statement yang bisa disampaikan kepada teman-teman praktisi JRA. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini jaringan yang berputus di Malang. Untuk semua yang disampaikan oleh Gus Masrur, baik secara lisan maupun tulisan, saya apresiasi. Saya bisa menangkap pemahaman beliau yang melempar wacana. Dan saya condong pada pendapat beliau ketika eksekusi, ya, tekniknya ketika eksekusi, walaupun itu kesurupannya Jusi, ketika eksekusi langsung dari pusatnya saja, keseluruhan. Toh yang kita tahu umpamanya yang terindikasi mata, ya, mata yang terindikasi kesurupan sehingga dia bisa melihat hal-hal lain. Tidak ada salahnya seandainya mungkin kita tidak tahu bahwa ada di kakinya, ada di tempat-tempat lain yang tidak terdeteksi karena tidak menampakkan eksistensinya. Jadi yang saya praktekkan juga ketika memang eksekusi mengeluarkan itu keseluruhan, ya, dari tubuh secara umum. Toh di bagian tubuh manapun tetap dihukumi tubuh. Maka ya fakhruj minha fa innaka rajim inna alaikal la'nata ila yaumil din, ya, dari seluruh tubuhnya gitu, ya. Jadi saya setuju hasil dari wacana beliau yang bertujuan untuk eksekusi akhir seluruhnya dari tubuh. Apalagi ini dengan Al-Quran yang jin, setan supaya keluar, juga godaan setan yang masuknya ke hawa nafsu sehingga kita menjadi hamba yang mengurangi kualitas iman Islam kita juga dikeluarkan, ya. Kembali kepada statement menarik sekali saya di Tafsirul Quran sering saya sampaikan, ya. Ya, menarik sekali Kiai Nur Hadi. Lebih ya. Ya, oke. Jadi menarik sekali Kiai Nur Hadi apa yang disampaikan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu bisa membedakan kita yang sebegitunya banget. Ini perbedaan yang biasa-biasa saja. Yang perlu diingat sebelum saya tutup ngobrol santai kita kali ini,
bahwa kita sepakat bahwa sebenarnya jin itu adalah makhluk gaib. Kita memahami apa bangsa jin ini paling tidak hanya dari dua. Pertama adalah dari literatur kitab yang ada. Kedua, kita mengetahuinya dari pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Entah itu dari literatur ataupun dari pengalaman, tentu ini akan menghasilkan horizon pengetahuan yang antar kepala seseorang dengan kepalanya orang lain, ini tentu pemahamannya juga berbeda. Nah, perbedaan ini sebenarnya kita hadapi dengan biasa-biasa saja. Toh yang kita hadapi ini juga bukan tentu benar, apalagi ini adalah makhluk yang sudah kita ketahui pastinya adalah makhluk gaib. Tentu para praktisi JRA dimanapun berada, obrol santai kita kali ini tentu tidak memuaskan ya, karena saya Ustadz Masrur dan Kiai Nur Hadi memang bukan alat pemuas ya. Jadi kita hanya pelempar wacana untuk kita obrolkan bareng-bareng. Insya Allah pada pertemuan atau kajian online seperti ini kita akan adakan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Paling tidak semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mendapatkan asupan informasi yang bergizi, yang ini kita gunakan sebagai apa ya, senjata atau ya untuk ketika kita menerapi orang-orang yang terindikasi kesurupan. Mungkin itu saja dari saya Ustadz Masrur dan Kiai Nur Hadi. Ustadz Masrur di Purwokerto, terima kasih. Kiai Nur Hadi di Pemalang. Saya ingat-ingatnya Pamulang, soalnya istri saya lagi di Pamulang sekarang. Teringat istri ini sudah 1,5 bulan nggak ketemu ya. Terima kasih Ustadz Masrur, Kiai Nur Hadi, semoga senantiasa diberi kesehatan. Nanti kapan-kapan kita berjumpa insya Allah. Terima kasih banyak, syukran pada semua praktisi dan penonton JRA Official dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.